Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, kita bisa bertemu kembali dalam program pelayanan Kabar Sukacita di hari ini. Dan puji Tuhan saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan 12. Firman Tuhan berkata, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini." Nah saudara, kita harus hidup dalam kasih karunia, memahami akan kehidupan kita bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia, dan itu sudah nyata dalam kehidupan kita melalui pribadi Yesus Kristus yang berkorban bagi saya dan saudara di atas kayu salib, menebus saya dan saudara dari dosa, dari maut yang disediakan bagi setiap orang yang berdosa. Tetapi karena begitu besar kasihnya, Dia menyelamatkan saya dan saudara, Dia menebus saya dan saudara dengan darah yang mahal. Pemahaman ini penting saudara, supaya mengajar kita untuk kita tidak hidup dalam kefasikan, kita tidak hidup dalam dosa, seperti apa yang disampaikan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Ia berkata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi pemahaman tentang kasih karunia, bahwa hidup kita hanya diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah dalam kehidupan kita, penting sekali kita miliki sebagai orang yang percaya, supaya kita menjauhkan dari segala kefasikan. Kefasikan ini berhubungan dengan bagaimana kita selalu menentang akan kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak orang saudara yang mengaku percaya kepada Kristus, ada begitu banyak orang yang bergereja, bahkan terlibat dalam pelayanan, tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, ketika dia mendengarkan firman Tuhan dan itu menyakiti, sepertinya menyakiti hatinya karena menegur dosanya, dia menentang itu. Dan ini yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita menyadari bahwa hidup ini adalah karena kasih karunia, saudara tidak akan lagi hidup dalam kefasikan. Dan kedua yang dilihat adalah dalam ayat ini adalah menjauhi diri dari berbagai pengaruh-pengaruh duniawi, hawa nafsu duniawi, segala macam dosa. Ini penting saudara. Ada begitu banyak orang masih terikat dengan dosa, masih suka dengan dosa, bahkan masih mengombar-ombar tentang dosa. Kenapa? Karena kurangnya pemahaman tentang kasih karunia yang telah menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Bahwa saudara perlu penting bagi kita untuk memahami bahwa hidup saya dan saudara diselamatkan hanya karena kasih karunia. Dan ini penting juga saudara, supaya kita hidup teratur, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan di firman Tuhan berkata supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah saudara, kita perlu mengetahui kasih karunia itu supaya kita bertanggung jawab dengan iman kita, supaya kita tidak hidup sembrono, supaya kita tidak hidup dalam dosa lagi, tetapi kita hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan keimanan kita. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu? Hanya dengan pengertian, pemahaman bahwa apa yang saya dan saudara alami sekarang, keselamatan yang saudara dan saya alami sekarang, itu cuma karena kasih karunia daripada Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus, marilah hidup dalam kasih karunia di hari-hari ini. Dengan demikian saudara akan menjauhi dosa, akan menjauhkan segala kefasikan dalam kehidupan kita, dan kita akan melakukan hal-hal yang baik dalam keseharian kita. Kita akan menjadi berkat, kita akan setia beribadah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Yesus Tuhan yang telah menyelamatkan saya dan saudara, yang telah menebus saya dan saudara dari lumpur dosa dan dari maut yang disediakan bagi setiap orang yang berdosa. Tuhan Yesus kiranya memberkati renungan yang sederhana ini, kiranya memberikan kekuatan buat kita semua, memberikan semangat buat kita semua. Mari kita hidup dalam kasih karunia, mari kita hidup dalam Tuhan, mari kita tinggalkan dosa, dan mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati akan renungan ini, dan kiranya jadi berkat buat kita semua. Jangan lupa tetap setia kepada Tuhan, tetap bersemangat beriman kepada Tuhan, dan jangan lupa juga like, komen, dan share saudara, dan subscribe program pelayanan ini, dan supaya makin banyak memberkati banyak orang lagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom.